Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dina Julianti, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung. Hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja. Mohon masukannya kepada Bapak dan Ibu dosen penguji agar pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memulai doanya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, agar pagi ini tambah semangat lagi, marilah kita melakukan gerakan profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu.
Ya anak-anak, sebelumnya Ibu ingin menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan ada yang masih ingat pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Ya. Alat bergerak. Alat bergerak adalah alat-alat gerak makhluk hidup untuk bergerak seperti melompat, berjalan, dan lain-lain. Ya, bagus. Ada yang masih ingat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati video, siswa dapat menentukan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata beserta fungsinya dengan benar. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata beserta fungsinya dengan benar. 3. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok dengan benar. 4. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menemukan ide pokok dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan manfaat dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata. Dan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Selanjutnya, silakan kalian amati video yang Ibu akan tampilkan. Dan meloncat. Tubuh kelinci dipenuhi tulang belakang. Kelinci dan siput ini mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati kedua hewan berikut ini, yaitu kelinci dan siput. Nah, kelinci dan siput ini memiliki perbedaan saat bergerak. Apa sih perbedaannya? Mari kita temukan bersama-sama. Nah, kita belajar dulu karakteristik kelinci. Kelinci itu termasuk dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, kelinci ini gerakannya sangat lincah dan cepat. Kelinci ini berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu. Kelinci ini berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sedangkan untuk siput ini termasuk hewan tulang lunak ya. Dan di sini avertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, adik-adik harus tahu bahwa yang keras itu adalah cangkangnya. Kalau tubuhnya sendiri tidak memiliki tulang belakang. Nah, gerakannya lambat, berpindah tempatnya seolah-olah merayap. Tubuh siput itu dilindungi cangkang yang sangat keras atau keras yang biasanya disebut dengan rumah siput. Nah, siput ini berkembang biak dengan cara bertelur. Itu perbedaan dari kelinci dan siput. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, antara lain biasanya susunan sarafnya itu berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya ini tidak terlindungi oleh rangka. Kalau hewan vertebrata itu biasanya otaknya itu dilindungi oleh rangka kepala. Nah, contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Nah, siput ini termasuk hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nah, ini adalah organ gerak siput adik-adik. Kalian bisa mengetahui ya, ini adalah bagian dalam tubuh siput. Nah, di sini siput itu organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar seperti ini adik-adik. Nah, fungsi utama kaki perut ini apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi siput memakai kaki perutnya yang berbentuk pipi dan lebar untuk bergerak. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali jenis hewan avertebrata. Mari kita sama-sama menamati hewan-hewan tersebut dan mengidentifikasi organ geraknya. Kalian bisa tuliskan dalam buku kalian masing-masing dalam bentuk tabel. Yang pertama, hewan avertebrata adalah belalang. Nah, belalang ini organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayapnya ini digunakan untuk terbang. Lalu hewan avertebrata yang kedua adalah cacing. Cacing ini tidak memiliki tulang belakang. Nama organ geraknya adalah otot tubuhnya ya, karena tidak memiliki kaki. Nah, fungsi utama otot tubuh pada cacing dan siput itu sama, untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Lalu ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini bergeraknya dengan organ yang namanya tentakel. Nah, fungsi utama tentakel ini pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun saat di dalam air. Adik-adik yang hebat, coba pilih salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tadi menggunakan plastisin ya. Kalian bisa membuat bentuk hewan menggunakan plastisin. Nah, buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Misalnya kalian bisa membuat seperti ini dari plastisin ya, membuat siput dari plastisin. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-temanmu satu kelas. Nah, mintalah pendapat mereka atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Misalnya kalian sudah membuat nih bentuk siput dari plastisinnya. Lalu kalian ceritakan bahwa organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk yang pipi dan lebar. Kelembapan tubuh dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kenapa berjadi dan keamanan bagi tubuh. Karena itu kamu tidak boleh ya menyombongkan diri. Kekurangan. Kalimat berikutnya dijelaskan bahwa gerakannya itu lambat, lalu tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci dan ya anak-anak, setelah selesai mengamati video, apa ada yang ingin bertanya? Ya. Apa yang dimaksud hewan avertebrata? Apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Selanjutnya, ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Ya, sebelum menjawab dari pertanyaan dari teman kalian, Ibu akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu tentang organ gerak hewan. Ada yang tahu tadi apa yang dimaksud dengan organ gerak hewan? Organ gerak hewan adalah alat-alat gerak makhluk hidup untuk bergerak seperti meloncat, berlari, dan lain-lain. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya Ikan, kakak, burung, sapi, kuda, dan lain-lain. dan lain-lain. Coba kalian perhatikan gambar. Ini termasuk hewan vertebrata
Selanjutnya, nah ini untuk hewan vertebrata atau avertebrata. Kenapa? Karena memiliki tulang belakang. Alat gerak yang digunakan adalah sayap dan kaki yang berfungsi untuk terbang dan selanjutnya hewan avertebrata. Kalau hewan avertebrata pengertiannya apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah cacing, unggur, dan semut. Selanjutnya, nah ini hewan apa namanya? Ubur. Selanjutnya, menentukan ide pokok. Ada yang masih ingat ide pokok adalah? Ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada kalian. LKPD dikerjakan secara kelompok. Dan di akhir itu ada tentang membuat hewan vertebrata menggunakan plastisin. Kalian sudah ada plastisin, jadi kalian tinggal membuat hewan avertebrata dari plastisin. Mengerti? Avertebrata. Jadi silakan kerjakan LKPD secara kelompok. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ada yang mengisi LKPD dan ada yang membuat hewan dari avertebrata. Silakan dikerjakan.
Jordi Ya, baiklah. Kelompok mana yang akan maju untuk menyajikan hasil dari LKPD? Ya, silakan kelompok 2 akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari LKPD. Karakteristik kelinci: vertebrata, lincah, berbulu halus, bergerak dengan cara meloncat dan berkembang biak dengan cara memainkan atau mamalia. Karakteristik siput: vertebrata, memiliki cangkang, bergerak dengan melata, bergerak dengan lambat, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, nama hewan: belalang, kaki, tungkai, dan sayap. Fungsi kaki dan sayap pada belalang untuk bergerak dan berpindah tempat. Cacing, kulit otot perut. Fungsi utama kulit pada cacing adalah untuk bergerak. Cacing bergerak dengan cara melata. Ubur-ubur, tentakel. Tentakel pada ubur-ubur berfungsi untuk bergerak di air. Selanjutnya, paragraf 1. Ide pokok: siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lemah dan menjijikan. Paragraf 2. Ide pokok: sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Paragraf 3. Ide pokok: siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Paragraf 4. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Paragraf 6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan hasil dari kelompok kami mengerjakan plastisit, yaitu hewan vertebrata siput. Karakteristik siput adalah memiliki cangkang, bergerak dengan melata, bergerak dengan lambat, berkembang biak dengan cara bertelur. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, apa ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Sama. Ya, kalau sudah sama, silakan kumpulkan hasil dari LKPD. Silakan kumpulkan terlebih dahulu. Ya, baiklah anak-anak, selesai mengerjakan LKPD, Ibu memiliki lembar evaluasi yang harus kalian isi secara individu. Silakan kalian isi lembar evaluasi secara individu. Baik.
bagi yang mendapat nilai yang tuntas, jangan sombong. Dan bagi yang mendapat nilai belum tuntas, jangan berkecil hati, tetap dan terus rajin belajar. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya? Materi kita hari ini tentang hewan yang memiliki badan aperta dan aperta. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini, yaitu adalah tentang hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. ya, ide utama atau inti dalam sebuah paragraf. Ibu akan memberikan penguatan untuk materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ya, anak-anak, untuk refleksi Ibu ingin menanyakan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Untuk tindak lanjut, kerjakan PR pada buku siswa halaman 50, dan untuk materi selanjutnya silakan pelajari pembelajaran 6 tentang bacaan teks gerak pada